GPB Karunia. Silakan. Kekuatan serta penghiburan itu. Kekuatan serta penghiburan. Iya. Nadanya. Iya, jangan Kekuatan serta penghiburan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati, kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kekuatan serta penghiburan Tuhan
Tuhan berikan bagi kami ketika duka cita melanda kehidupan kami. Khususnya keluarga besar Siahaan, keluarga besar Tarigan pada saat ini. Kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami beritakan dapat menguatkan keluarga ini ya Tuhan. Ketika duka cita melanda mereka, berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini dari Perjanjian Baru, dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah pembacaan Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin masih ingat beberapa tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu, ada sebuah lagu yang kata-katanya begini: berita menggetar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur hatiku, jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Masih ingat Bapak Ibu? Lagunya siapa? Lagu Titi Puspa ketika Bing Slamet meninggal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berita menggelegar. Dalam kata lain, tidak disangka peristiwa ini pun juga berita menggelegar ke keluarga besar Siahaan, keluarga besar Tarigan. Kita tahu almarhum tidak mendengar sakit apa-apa, papanya Keisha, ya, tiba-tiba mendapat kabar ia telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, ketika mendengarkan orang meninggal, pasti menimbulkan duka cita. Kalau orang menangis itu normal Bapak Ibu, para menjerit itu normal, ya itu alami, dan itu perlu. Ada 3M Bapak Ibu ketika orang tidak dengan duka cita. Jadi kita tidak bisa mengatakan jangan menangis. Iya, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, dipisahkan untuk selama-lamanya, kita manusia berdosa Bapak Ibu. Biasanya kalau orang sakit-sakit pun kita mau dia tetap ada. Iya, dengan kata lain, dia sakit-sakit, yang penting kami masih bisa lihat. Itu keinginan kita manusia. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Bahkan kita tidak mendengarkan dia sakit pun, tetapi ketika saatnya, ya, yang itu Bapak Ibu yang kekasih, padahal kita tahu dia tidak kemana-mana, dia kembali kepada sang pemilik kehidupan. Kita semua pun akan tiba di sana Bapak Ibu. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti, ketika duka cita melanda, itu menyakitkan. Karena apa? Itu yang dikatakan separuh jiwa kita melayang. Kalau Bapak Ibu pernah sakit gigi, sakit gak Bapak Ibu? Sakit gigi sakit ya, tetapi
ketika kehilangan orang yang kita cintai, sakitnya melebihi sakit gigi. Ya, karena itu Bapak Ibu dikatakan menimbulkan duka cita. Saudaraku yang kekasih, keluarga besar Siawaan, keluarga besar Taligan khususnya, kekasih kita Ibu Sandra, Kesha, dan Inang, ya, juga Ibu Elvira, Pak Krisman, keluarga besar. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, jangan cemas, jangan ragu, tetap percaya kepada Allah juga kepadaku. Iya, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Yesus diutus Allah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ayat 2 berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kita kehilangan duka cita, ada penghiburan di dalamnya. Yesus menyediakan tempat untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Kekasih kita, almarhum Bapak Ronald Hamonangan Siahaan, yang tadi dikatakan dia tidak kemana-mana, dia kembali kepada sang pemilik kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekalipun itu menyakitkan bagi kita yang ditinggalkan, khususnya keluarga. Ibu Sandra, Kesha, Inang, keluarga besar Siahaan, keluarga besar Taligan. Ya, Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, meninggal dunia berarti pulang ke rumah Bapa. Dia pindah tempat saja Bapak Ibu. Karena itu ketika kita menyampaikan kepada orang yang sakit, ya, yang tidak siap menerima berita duka cita, kita tidak bisa mengatakan dia sudah meninggal, tetapi kita mengatakan dia sudah ada bersama Tuhan Yesus. Dengan demikian yang mendengar pun, oh iya, sudah berada bersama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada penghiburan di dalamnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulang ke rumah Bapa ini bukan hanya suatu harapan, tetapi suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan, tetapi suatu kepastian. Sebab Tuhan Yesus sendiri tadi yang sudah berjanji. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dan kita yang percaya, yang setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kembali ke rumah Bapak. Bapak Ibu perhatikan, biasanya kalau kita orang Kristen meninggal pakai jas, ya. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena kita mau menghadap Bapak. Ya, kita bertemu dengan seseorang saja kita mau rapi, mau tampil bagus, apalagi kita bertemu dengan sang pemilik kehidupan. Ya Bapak Ibu yang kekasih, kan itu dibuat cakep, ya, rapi, cakep, karena itu kembali ke rumah Bapak di surga. Ya sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, ketika kehilangan itu menyakitkan, tetapi firman Tuhan mengingatkan, dia tidak kemana-mana, dia kembali ke sang pemilik kehidupan. Ibu Sandra, Kesha, Inang, keluarga besar Siahaan Taligan, di tengah-tengah duka cita, tidak mudah. Apalagi saat ini kita sudah masuk di minggu Advent, ya, tidak lama lagi Natal. Ya Bapak Ibu yang kekasih, Natal tahun ini mungkin menyakitkan bagi keluarga besar Siahaan, keluarga besar Taligan, karena kekasih hati tidak ada bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesus sahabat yang sejati ada bersama dengan keluarga. Janjinya itu manis, ya. Tuhan berjanji meninggalkan keluarga di tengah-tengah duka cita. Ayub ketika dia kehilangan segala-galanya, dia tidak menghujat Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, keluarga besar Siahaan, keluarga besar Taligan, di tengah-tengah duka cita, tetap memohon kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan Yesus, sahabat yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Kita mengaminkan dengan Kidung 266, ada kota yang indah cerah.
saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam keduka citaan, keluarga besar Siahaan, keluarga besar Tarigan, ketika Tuhan mengambil milik moyang tercinta, dari tengah-tengah kehidupan keluarga, suami, ayah, anak, saudara tercinta, menantu tercinta. Bapa, kami manusia berdosa. Kami lemah, kami tidak mampu menghadapi semua itu. Kekuatan kami perlukan daripada Engkau ya Tuhan Allah. Di tengah-tengah duka cita yang melanda kami pada saat ini. Di tengah-tengah duka cita kami mengucap syukur. Tuhan, kekasih kami tidak kemana-mana. Dia kembali kepada Engkau yang sudah menyediakan tempat baginya. Bapa yang kekal kudus, di tengah-tengah duka cita kami dikuatkan, dihiburkan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang sudah menghadirkan seorang suami, seorang ayah, seorang anak, menantu, saudara tercinta. Almarhum Bapak Ronald Kemenangan Siahaan, 53 tahun 1 bulan. Luar biasa Tuhan. Dia masih muda, tetapi Tuhan Yesus, Engkau telah mengambil dia di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan keluarga di tengah-tengah duka cita ini. Khususnya kekasih kami Ibu Sandra dan anak kekasih kami Keisha, bahkan orang tua tercinta daripada almarhum, bahkan mertua tercinta daripada almarhum, saudara kakak-kakak daripada almarhum, bahkan adik tercinta, semua yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati. Engkau sahabat yang sejati ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan mereka topangan di tengah-tengah duka cita yang melanda pada saat ini. Bapa yang kekal kudus, kami tunduk hati pada malam ini, menyerahkan seluruh pengharapan kehidupan keluarga besar. Berkatilah Ibu Sandra. Dia tidak sendiri melangkah Tuhan, karena Tuhan berada di depan dia. Tuhan menopang dia di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan juga jadi ayah bagi Keisha. Tuhan berkati anak ini Tuhan, di tengah-tengah bangku kuliahnya, di tengah-tengah pergaulannya, di tengah-tengah masa depannya. Tuhan tolong Keisha, juga berkati Ibu Sandra, di tengah-tengah perjalanan hidup selanjutnya. Berkati orang tua kekasih kami Inang, bahkan kakak dan adik daripada almarhum, bahkan mertua tercinta daripada almarhum, Bapak Krisma dan Ibu Elvira, keluarga besar Siahaan Tarigan, di tengah-tengah duka cita ini. Tuhan, seluruh pengharapan kehidupan keluarga, kami pada naungan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami juga datang menyerahkan keluarga, saudara yang daripada almarhum yang akan datang Tuhan, Engkau berkati tibakan dengan selamat, boleh melihat terakhir kali jenazah saudara tercintanya. Kami juga memohon pertolongan Tuhan, di mana hari Selasa nanti akan diadakan ibadah pelepasan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan saat ini cuaca tidak menentu. Kerinduan kami kalau Tuhan berkehendak pada saat ibadah pelepasan pemakaman cuaca boleh bagus adanya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Kami mengaminkan yang terbaik Tuhan berikan untuk kami semua di tengah-tengah kehidupan ini. Kami semua yang ada pada malam ini, baik jemaat GBI Karunia maupun keluarga besar, saudara-saudara, handai tauan yang ada, biarlah dengan kehadiran kami Tuhan dapat berikan kekuatan penghiburan untuk keluarga besar yang berduka cita. Tempat yang kami pakai pun Tuhan memberkati seluruh pengharapan keluarga besar Siahaan, keluarga besar Tarigan, kami bawa dalam naungan kasih sayang Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat juga Tuhan. Jauhkan terjadinya klaster di tengah-tengah persekutuan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, jika ada yang hal kami buat mungkin melawan kehendak Tuhan, sehingga itu menghambat doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam pengasihan-Mu semata-mata kami mohon dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.